Kasus penjualan ginjal yang melibatkan sindikat internasional terungkap pada pertengahan Juli 2023 dalam penggerebekan rumah kontrakan penampung korban di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Beroperasi sejak 2019, sindikat memperdaya 122 korban hingga terjerumus dalam praktik penjualan ginjal ke Kamboja yang mampu meraup omset hingga 24,4 miliar rupiah. Dalam aksinya, para broker menjaring para korban yang berniat menjual ginjalnya secara sukarela melalui beberapa grup media sosial. Salah satunya bernama Forum Donor Ginjal Indonesia. Sang broker kemudian mengunggah konten dibutuhkan donor ginjal. Para perderma secara sadar mengirimkan pesan atas ketertarikannya untuk mendonorkan ginjalnya melalui broker. Broker kemudian mengatur pembiayaan akomodasi dan juga operasional calon penderma ginjal. Praktik jual beli yang terjadi dan terus berulang hingga saat ini adalah bentuk dan buah dari kelalaian negara dalam memberikan sistem kesehatan yang baik bagi masyarakat di Indonesia. Ginjal organ vital berharga yang harus dijaga fungsinya karena jika tidak banyak risiko kesehatan yang menghantui. Setiap orang yang mengalami penyakit ginjal, termasuk saya, dulu saya 7 tahun menjalanin, pasti mengalami depresi, gangguan psikologis, keluhan nyeri, sakit, terbatas makan dan minum. Nah, ingatlah bahwa Anda harus mempelajari semua masalah kesehatan yang Anda jalankan sekarang, alamin sekarang. Apakah dengan minum banyak air putih seseorang bisa terhindar dari penyakit gagal ginjal kronis? Untuk rekomendasi minum seseorang itu sangat berbeda-beda, tergantung dari kondisi fisik seseorang tersebut. Pada orang normal, sesuai berat badan, jadi berat badan dikali 3, jadi misalnya orang dengan berat badan 50 kg, paling tidak harus minum 1,5 liter sehari. Apabila kelebihan cairan, untuk orang normal ini bisa mengalami penyakit yang namanya hiponatremia. Hiponatremia adalah kurangnya garam di dalam tubuh, kemudian pada kondisi yang berat bisa mengalami koma. Kemudian untuk pasien yang memang mengalami gangguan ginjal atau gagal ginjal, itu harus kita lihat lagi pada kondisi gagal ginjal yang awal, mungkin tidak terlalu perlu restriksi minuman, mungkin bisa disamakan dengan orang normal, namun pada saat sudah mengalami gangguan ginjal yang lebih advance lagi atau tahap akhir itu memang sudah harus dikurangi. Jadi akan kita lihat berapa produksi urinnya, kemudian kita tambah dengan kira-kira kita sebut insensible water loss. Jadi cairan yang keluar dari pernapasan, dari kegiatan sehari-hari itu akan kita tambahkan, kemudian begitulah jumlah minum yang boleh dikonsumsi oleh pasien tersebut. Bagaimana saran dokter spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi memberikan tips untuk menjaga kesehatan dan fungsi ginjal? Tips menjaga fungsi ginjal supaya tetap sehat adalah lifestyle yang sehat, jadi makan makanan yang sehat, kemudian minum minuman yang sehat, tidak banyak mengkonsumsi makanan-makanan junk food ataupun makanan-makanan yang processed food. Jadi itu caranya untuk kita menjaga ginjal kita. Dan juga paling penting adalah beberapa penyakit ginjal itu kita tidak tahu akan timbul pada kita, sehingga screening atau pemeriksaan yang rutin paling tidak setahun sekali itu sangat penting untuk melihat apakah kita sudah mengalami fungsi gangguan ginjal awal apa tidak. Karena dengan kita screening, kita mengetahui penyebab gangguan ginjal di awal, itu kita bisa mencegah progresivitas supaya tidak sampai gagal ginjal tahap akhir. Memiliki ginjal sehat sangat menunjang kualitas hidup seseorang. Untuk itu, baiknya dijaga sebelum mengobati.